Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan proses pembelajaran kita dengan topik pemberian obat topikal tetes mata. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemberian obat topikal juga, tapi pada kulit. Sekarang kita lanjut pada obat topikal yang kedua, yaitu tetes mata. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan Ananda mampu memahami konsep dan teknik pemberian obat topikal melalui tetes mata. Kita masuk pada pengertian. Di sini ada 3 pengertian yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian obat topikal, kemudian pengertian pemberian obat tetes mata, kemudian pengertian irigasi mata. Kita bahas satu persatu, Ananda. Obat topikal adalah obat yang digunakan secara lokal, diantaranya dioleskan pada kulit dan juga dapat dioleskan pada membran mukosa. Di antara membran mukosa tersebut antara lain ada mata, telinga, dan hidung. Kita dapat lihat di gambar di samping bahwasanya perawat memberikan obat pada membran mukosa mata pasien, yaitu pada bagian konjungtivanya. Kemudian pemberian obat tetes mata adalah memberikan obat pada mata dalam bentuk cairan, baik itu berupa tetes mata ataupun ointment atau salaf. Irigasi mata adalah tindakan pencucian kantong konjungtiva mata seperti gambar di samping, dan bisa kita lakukan dengan menggunakan spet, tentunya dalam keadaan yang steril. Anatomi mata bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah bagian-bagian pada mata. Pada pembelajaran anatomi fisiologi di semester lalu, Ananda sudah mempelajari tentang anatomi mata ini. Ibu ulangi lagi pada farmakologi ini. Di sini kita lihat ada bagian-bagian mata. Ada otot mata itu sendiri, kemudian sklera, kemudian iris, lensa, kornea, kemudian ada konjungtiva. Nah, konjungtiva inilah nanti yang menjadi tujuan atau tempat dalam pemberian obat tetes mata. Indikasi pemberian obat tetes mata, yang pertama pemeriksaan struktur internal mata, di mana dengan memberikan obat tetes mata maka pupil akan mengalami dilatasi. Yang kedua, pengukuran refraksi lensa. Jadi sebelum melakukan tindakan pengukuran refraksi lensa, diberikan obat tetes mata. Yang ketiga, adanya iritasi mata. Yang keempat, obat-obat lokal preparat oftalmologi. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pemberian obat tetes mata. Di sini ada 6 tujuan dalam pemberian obat tetes mata ini. Yang pertama yaitu untuk mendilatasi pupil. Nah, tujuannya sudah jelas bahwasanya pada pemeriksaan struktur dalam mata kita perlu mendilatasi pupil. Yang kedua, untuk melemahkan otot lensa mata, yang nantinya hal ini akan berguna pada pengukuran refraksi lensa mata. Yang ketiga, untuk menghilangkan iritasi lokal, misalnya infeksi pada mata, sehingga harus diberikan obat tetes mata. Yang selanjutnya untuk mengobati gangguan mata, ya, misalnya pada kondisi penyakit mata glaukoma misalnya. Kemudian untuk meminyaki atau mencegah kekeringan pada kornea dan konjungtiva mata. Nah, biasanya itu diberikan air mata buatan contohnya. Kemudian untuk pemberian obat-obat lokal, khususnya yang mempunyai efek toksik jika diberikan secara sistemik. Nah, hal ini sangat membantu dalam pemberian obat tetes mata.
Selanjutnya kita masuk pada prinsip pemberian obat tetes mata. Apa saja yang harus diperhatikan perawat dalam pemberian obat tetes mata ini? Yang pertama, kornea mata kita ketahui banyak disuplai oleh serabut nyeri, sehingga dia menjadi sangat sensitif terhadap apapun yang diberikan ke kornea. Oleh karena itu, perawat harus menghindari obat mata apapun itu secara langsung ke kornea. Jadi tidak boleh langsung ke kornea karena akan terasa sangat nyeri. Kemudian yang kedua, resiko penularan infeksi dari satu mata ke mata lain sangatlah tinggi, sehingga perawat harus menghindari menyentuh kelopak mata atau struktur mata yang lain dengan alat tetes mata ataupun tub salap. Yang ketiga, perawat menggunakan obat mata hanya untuk mata yang terinfeksi. Jadi dibedakan, jangan sampai nanti terkontaminasi mata satu lagi. Yang keempat, perawat tidak boleh membiarkan seseorang menggunakan obat mata orang lain. Berarti satu obat untuk satu orang pasien. Selanjutnya kita masuk pada persiapan alat dalam pemberian obat tetes mata. Yang pertama, buku obat. Yang tentunya dalam buku obat itu berisi tentang instruksi pengobatan yang akan kita berikan kepada pasien. Instruksinya dituliskan di buku obat oleh medis. Nah, biasanya sana ada nama pasien, kemudian berapa dosis obat yang diberikan. Nah, sehingga kita jelas memberikan obatnya kepada pasien mana dan berapa dan melalui apa rutenya. Alat yang kedua adalah botol obat dengan penetes steril atau bisa juga salep dalam tub, bergantung pada jenis sediaan obat yang akan kita berikan kepada pasien sesuai dengan kartu obat pasien tadi. Nah, di samping bisa kita lihat yaitu obat tetes mata yang akan digunakan pada pasien. Yang ketiga, alatnya adalah sarung tangan disposable. Nah, di sini kita gunakan disposable ya, bukan yang steril. Nah, disposable di sini artinya setelah dipakai itu akan kita buang, tidak bisa digunakan lagi. Yang keempat, alat yang kita gunakan adalah bola kapas basah yang steril. Bola kapas ini dibasahkan dengan normal salin ya. Jadi bukan dengan cairan yang lain, tapi cairan yang isotonis yaitu normal salin. Kemudian baskom cuci. Nah, ini juga bisa ditambahkan air hangat. Tujuannya apa? Nanti supaya bisa digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran mata yang sulit untuk diangkat dengan hanya menggunakan kapas. Kemudian yang keenam juga ada bola kapas kering yang steril yang kita siapkan, yang nantinya bisa kita gunakan untuk membersihkan obat tetes mata yang jatuh pada saat pasien menutup matanya. Jadi bisa dilap nanti dengan bola kapas kering ini. Yang ketujuh, kita siapkan juga bengkok. Sebagaimana kita ketahui, bengkok pastinya untuk meletakkan benda-benda atau barang-barang yang telah kita gunakan kepada pasien sebagai tempat pembuangan. Selanjutnya, yang kedelapan ada penutup mata. Ini bila diperlukan saja ya. Lanjut kita pada teknik pemberian obat tetes mata. Yang pertama, cek instruksi dokter untuk memastikan nama obat, kemudian dosis, kemudian waktu pemberian dan rute yang benar. Tujuannya apa? Supaya dalam pemberian obat kita akurat. Hal yang perlu kita lakukan harus kita cek semuanya. Yang kedua, setelah kita cek instruksi dokter pada kartu obat, kita identifikasi pasien dengan benar. Bisa kita lihat dengan gelangnya,
Atau bisa juga kita tanyakan kepada pasien nama beliau. Tujuannya apa? Adalah untuk memastikan kebenaran pasien. Apakah betul pasien ini akan diberikan obat yang telah diresepkan oleh medis. Yang ketiga, jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Nah, kita jelaskan kepada pasien apa tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien, kemudian seperti apa nanti tindakan itu akan kita lakukan, kemudian instruksi apa yang kita harapkan dia mematuhinya, supaya pada saat pelaksanaan pemberian obat tetes mata ini berjalan dengan lancar dan kerjasama yang baik dari pasien. Selain itu, tujuannya juga untuk mengurangi kecemasan pasien terhadap apa yang akan kita lakukan pada pasien. Kemudian setelah kita jelaskan, kita cuci tangan dengan langkah benar. Kemudian kita pasang handscoon disposable yang sudah kita siapkan tadi. Yang kelima, atur posisi pasien dengan kepala hiperekstensi. Ananda bisa lihat gambar di samping, kepala pasien hiperekstensi atau tengadah. Kenapa posisinya seperti itu? Supaya mempermudah akses ke mata untuk pemberian obat tetes mata. Juga meminimalkan drainase obat melalui ductus lacrimalis atau air mata. Nah, kemudian kita bersihkan daerah kelopak dan bulu mata dengan kapas lembab dari sudut mata dalam ke arah luar. Nah, seperti yang terlihat di gambar, dari dalam bagian mata ke arah luarnya. Apabila sangat kotor, basui dengan air hangat yang sudah kita siapkan tadi di awal. Tujuannya apa membersihkan ini? Untuk mencegah kontaminasi pada bagian mata yang lain dan pada kelenjar lakrimal. Selanjutnya minta pasien untuk melihat ke langit-langit untuk meretraksi bagian kornea. Kemudian khusus untuk obat tetes mata, kita lanjutkan tindakannya di mana tangan dominan perawat berada di dahi pasien, sambil tangan ini memegang obat tetes mata, di mana jaraknya lebih kurang 1-2 cm dari sakus konjungtiva. Kemudian tangan yang dominan, yang satu lagi, menarik konjungtiva ke arah bawah. Tujuannya adalah untuk membantu mencegah kontak penetes mata dengan struktur mata, sehingga mengurangi risiko cedera pada mata dan mengurangi pemindahan infeksi ke penetes obat tersebut. Selanjutnya, teteskan obat mata di atas sakus konjungtiva. Nah, biasanya sakus konjungtiva normalnya menahan 1-2 tetes obat tetes mata tersebut. Tujuannya dengan meneteskan obat ke dalam sakus, penyebaran obat akan merata di seluruh mata. Jadi obat tetes mata diteteskan ke konjungtiva, 2 tetes maksimalnya, kemudian diharapkan dengan meneteskan ke konjungtiva dia akan menyebar. Selanjutnya yang ke-10, jika mata pasien berkedip atau menutup, atau jika tetesan jatuh ke pinggir luar kelopak mata, maka artinya obat tidak masuk. Berarti diulangi lagi prosedurnya. Kenapa diulangi? Karena tujuan efek terapeutik obat didapatkan bila tetesan masuk ke dalam sakus konjungtiva. Namun bila keluar berarti tidak mencapai efek terapeutik yang kita inginkan. Kemudian yang ke-11, setelah meneteskan obat tetes mata, minta klien untuk menutup mata dengan perlahan. Perlahan ya. Tujuannya untuk membantu mendistribusikan obat. Berkedip atau menggosok mata, mendorong obat keluar dari sakus konjungtiva. Jadi tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang ke-12, berikan tekanan yang lembut pada ductus nasolacrimalis klien selama 30-60 detik. Bisa dilihat di gambar ya, bagaimana pasien memejamkan mata perlahan, kemudian didiamkan, kemudian diberikan tekanan pada ductus nasolacrimalis. Terus untuk salep mata, berbeda tadi dengan tes mata. Pada salep mata, aplikator dipegang di atas pinggir kelopak mata.
Kemudian dipencet tubnya sehingga memberikan aliran tipis sepanjang tepi dalam kelopak mata bawah pada konjungtiva. Jadi diberikan tipis dengan menekan tubnya. Kemudian yang kesembilan, minta klien untuk melihat ke bawah. Nah, kalau yang tadi melihat ke atas, kalau untuk yang salep melihatnya ke bawah. Tujuannya apa? Untuk mengurangi refleks selama pemberian. Karena pemberian salep berbeda dengan tetes mata. Salep sifatnya dia semi solid, sedangkan tetes mata dia sifatnya cairan. Kemudian buka kelopak mata atas pasien. Berikan juga aliran tipis sepanjang kelopak mata atas pada konjungtiva bagian dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan obat secara merata pada mata dan garis kelopak mata. Kemudian yang ke-12, setelah diberikan kelopak mata bagian atas dan bagian bawah, biarkan klien memejamkan mata dan menggosok kelopak mata secara perlahan dengan gerakan sirkular. Tahu ya sirkular ya, gerakannya melingkar. Menggunakan bola kapas. Tujuannya untuk juga mendistribusikan obat lebih lanjut tanpa menimbulkan trauma pada mata. Karena bentuk obat salep berupa semi solid, jadi dia perlu memberikan gosokan secara perlahan pada area kelopak mata. Selanjutnya, setelah tadi tindakan pemberian tetes mata, kemudian salep mata. Nah, selanjutnya ini untuk kedua tindakan pemberian tetes mata dan salep mata sama, yaitu jika terdapat kelebihan obat pada kelopak mata, usap dengan perlahan dari bagian dalam keluar dari kantus konjungtiva. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan mencegah trauma pada mata. Jadi kelebihan obatnya diusap secara perlahan ya. Yang ke-14, jika klien mempunyai penutup mata atau mau memasang penutup mata, silahkan dipasang penutup mata yang bersih di atas mata yang sakit sehingga seluruh mata terlindungi. Plester dengan aman tanpa memberikan penekanan pada mata. Tujuannya hanya untuk menutup ya, bukan untuk memberikan tekanan. Tujuannya menutup mata supaya tetap bersih dan mengurangi risiko dari infeksi. Setelah penutup mata dipasang, lepaskan sarung tangan, kemudian buang peralatan yang sudah tidak dipakai lagi, sisa-sisa obat, kemudian bola kapas yang digunakan untuk membersihkan tadi, buang semuanya ke dalam bengkok. Tujuannya adalah untuk mengurangi transmisi mikroorganisme. Selanjutnya cuci tangan. Dan terakhir adalah catat obat yang telah diberikan kepada pasien, jumlah tetesannya, kemudian waktu pemberian obat tersebut, kemudian mata yang mana yang diberikan, kiri kah atau kanan kah atau kedua-duanya. Tujuannya adalah pencatatan yang tepat pada waktunya mencegah kesalahan dalam pemberian obat. Misalnya pengulangan pemberian dosis obat atau pemberian obat terlewat. Kelebihan obat tetes mata. Yang pertama, larutan mata memiliki kelebihan dalam hal homogenitas. Ini larutan ya. Dan kemudahan dalam penggunaannya. Jadi simple penggunaannya. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah suspensi mata memiliki kelebihan di mana ada partikel zat aktifnya sehingga dapat memperpanjang waktu tinggalnya pada mata sehingga terjadi peningkatan efek terapinya. Semakin lama obat itu berada di mata, maka efek terapinya akan semakin lebih baik. Lanjut, kekurangan obat tetes mata. Yang pertama, volume larutan yang dapat ditampung oleh mata sangat terbatas. Seperti tadi yang kita bahas, bahwasanya mata hanya bisa menampung 1-2 tetes obat tetes mata. Karena itu, mata yang sangat terbatas kapasitasnya, larutan yang berlebih dapat masuk ke nasal cavity, lalu masuk ke jalur GI tract, sehingga menghasilkan absorpsi sistemik yang tidak diinginkan. Padahal kita menginginkan absorpsinya lokal. Nah, bila berlebihan, maka dia akan masuk ke nasal cavity. Kemudian,
kornea dan rongga mata sangat kurang vaskularisasinya. Selain itu, kapiler pada retina dan iris relatif non-permeable, sehingga umumnya sediaan untuk mata adalah efeknya lokal atau topikal. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar yang mana yang nasal cavity, tempat mengalirnya nanti sisa atau obat yang berlebih yang kita berikan. Efek samping pemberian obat tetes mata, yang pertama, memberi obat mata yang berlebih akan dapat mengakibatkan mata infeksi. Nah, jadi mengatasi infeksi justru malah akan menimbulkan infeksi dan dapat memiliki efek yang negatif pada mata, seperti mata akan berdampak merah. Nah, jadi kalau berlebihan juga bisa menimbulkan infeksi. Kemudian yang kedua, memberi obat mata yang dikurangi, maka akan berakibat mata memiliki kesembuhan yang akan lama dari jangka waktu yang akan ditentukan. Nah, jadi kalau berlebih ternyata punya efek juga, kurang juga memiliki efek juga. Untuk itu berarti kita harus berhati-hati sebagai perawat dalam pemberian obat tetes mata ini, karena bila berlebih akan berakibat infeksi, bila berkurang juga akan menimbulkan efek terapeutiknya kurang efektif. Ini daftar pustaka yang bisa Ananda jadikan sebagai referensi untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang obat tetes mata ini. Namun bukan berarti hanya ini saja referensinya. Silahkan dibaca sumber-sumber lain yang juga bisa menambah wawasan Ananda dalam topik pemberian obat topikal tetes mata ini. Sekian dulu topik tentang pemberian obat topikal tetes mata ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.